Anda berada di opini dan edukasi Greg CCTV. Oke lah, itu soal jangankan sama manusia, sama orang, itu buat aku makin pusing. Sama hewan, binatang aja lah sayang. Artinya sayang, lah urusin gitu loh. Ya karena begini lah, ya itu kan semua ciptaannya Tuhan kan. Iya benar, itu kan kulihat kalau di Silulu, lah ngasih dua kali ngasih monyet ya. Iya. Diletakkan monyet itu seperti peliharaan, padahal tidak kan? Karena begini lah, akhirnya mereka kan sudah jadi hama sebenarnya. Iya. Buah-buahan kita dimakan, Iya. padi pada kelompok gitu. tani juga dimakan. Karena yang berpohon itu tinggal bagian dari rumah kita. Oh, gitu. Yang lain kan sudah berubah jadi sawah, yang dulunya habitatnya mereka sudah berubah jadi sawah, sudah berubah jadi sawit. Tapi kita tetap berpohon gitu. Ya akhirnya kan ke tempat kita, asam gelugur pun dimakan. Jadi ke tempat kita ya. Jadi akhirnya ya kan harus hidup berdamai, berdampingan dengan mereka. Iya. Seperti saat ini kita harus berdampingan dengan COVID kan. Iya. Gak bisa lagi kita hindarin. Akhirnya ya udah, dia duluan ada kok dari situ, di situ daripada kita. Iya. Ya kenapa nggak? Ya udah, selagi misalnya aku aja lah sama tukang buah, kan ada nggak kalau buah-buah kalian yang tidak. Tapi kalau nggak ada, pas nggak ada buah, ya belilah ubi kayu lah yang murah meriah. Gitu. Oh belilah bengkoang. Itu dia kan. Lah beli ubi, beli bengkuang kan pakai uang, maksudku. Ya mungkin kalau orang kebanyakan kan dilempar atau mati mau sih. Nggak urus dia sama monyet itu gitu kan. Di situ dia nilai apa ya? Nilai kebaikan yang itulah ya kan. Karena rasa aku apa gembira itu? melakukan, aku bergembira ketika aku melakukan itu lah. Iya ya. Karena aku ingin bergembira, aku ingin sehat-sehat aja walaupun ya saat ini kaki sakit ya. Berbahagia ya. Nah, kalau bilang berbahagia, bergembira. Iyalah aja. bergembira lah ya. Gitu. Kemarin istriku bilang, tapi kemarin kulit kaki ini sakit. Kenapa le? Kaki le. Jadi hip jointnya itu koyak lah ya. Jadi awalnya itu jatuh. Pertama itu awalnya waktu itu main taekwondo lah. Dosen kan pemain taekwondo, jadi main taekwondo lah sama dia. Lupa umur kan gitu. Iya kan? Iya. Umurnya udah salah kan gitu, umurnya udah gak sama. Iya. Terus ada aksi jalan kaki ke Jakarta. Oh. Akhirnya itu membuat jadi tambah parah. Dan setelah kemarin dari aksi, jatuh juga aku di Bogor di hutan organik di Megamendung. Setelah apa itu aksi Setelah ketemu presiden, ingat. terjatuh, aku tergelincir aku di hutan organik. Akhirnya parah, kayak koyak dia tulang rawannya. Ya. Makanya kayak tadi kan aku bawa Sino supaya dia ngangkatin air, karena aku gak boleh lagi ngangkat beban. Ya, gue postingan lagi kemarin terakhir masih aktif kan. Lagi kan cerita nggak kuat lagi gara-gara sakit itu kan, jadi Sino lah kan. Iya. Yang paling besar itu kan, yang oleh bilang yang bantuin kan, itu air. Tapi udah mulai baik kan ya Le? Sudah, aku nggak minum obat painkillernya Le, penghilang nyerinya nggak aku minum gitu. Jadi memang ya disarankan dokter saat ini memang mengurangi berat badan, yang itu menjadi tantangan terberat. Iya lah, untuk apa itu kan berat badan itu kan karena menopang di bawah kan kaki sama mengangkat beban itu yang harus dikurangi. Jadi ya sudah kemarin tuh sempat benar-benar lunglai ya, hanya di kursi roda, benar-benar lunglai, jalan tuh nggak mampu gitu. Tapi sekarang udah mulai lah, jadi kayak pagi kan selalu beraktivitas aku. Iya. Itu tanya aku kan sekarang dari kolam pancing ya, bersihin kolam pancing. Iya. Lingkungan, kita ke lingkungan misalnya lah sebagai, saya nggak mau dibilang aktivis ya, sebagai penggiat lingkungan. Sebagai penggiat lingkungan kan jarang-jarang orang mau ngurusin apa namanya tanah orang ataupun apa namanya ya hutan lah atau apalah di daerah-daerah sana kan, tapi Rai mau aktif ngurusin itu, padahal lihatlah orang-orang kehutanan dalam hal ini balai, aku sedikit agak melenceng ini lah, tapi berkaitan dengan lingkungan. Aku hanya minta pendapat Rai aja sedikit, atau apa namanya paling nggak lah bisa menyampaikan kepada
petinggi-petinggi negara ini kan. Di balai kehutanan itu yang di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada di sini balai namanya Balai BPDAS Asahan Barumun, daerah aliran sungai Asahan Barumun. Itu objek kerjanya membawahi hampir setengah kabupaten kota di Sumatera Utara ini. Yang kedua ada juga jadi 2 balai di sini kan, namanya Balai BPDAS Asahan, tadi Asahan Barumun. Yang kedua Sewampu Ular yang berkantor di Medan. Kalau Asahan Barumun berkantor di sini. Itu juga mereka bagi setengah-setengah wilayah Sumatera Utara, setengah juga kabupaten kota dibawahi oleh Wampu Ular. Karena ada proyek apa kemarin RHL, rehabilitasi hutan kan, lahan dan hutan. Itu aku ingat itu Jokowi kan, Presiden Jokowi menekankan supaya hutan itu dilestarikan lagi. Ya dengan macam-macam apalah tujuannya. Artinya di situ saya lihat Presiden memang konsisten lah. Lalu digelontorkanlah dana besar ke kementerian misalnya, lalu dijalankanlah ini, ya kan, menjadi bentuk pekerjaan proyek ratusan miliar loh. Di Asahan Barumun hampir lebih 200 miliar, di sana juga di Wampu Ular hampir segitu juga. Tapi miris lah, pribadi teman-teman juga miris, uang negara dihambur-hamburkan begitu saja. Proyek itu tak dikerjakan, banyakkan fiktif. Kalau kita pergi ke lahannya, tak ada tanaman, bahkan bibit yang diantar situ tergeletak begitu saja, bahkan tercampak di jurang-jurang itu. Ya 20% pun tidak ada dikerjakan oleh pihak ketiga. Yang melakukan kegiatan ini kan balai. Miris lah kalau kayak aku. Artinya kenapa ini aku ceritakan? Karena Lai ada di sini sebagai penggiat lingkungan. Ku hubungkan juga ketika Jokowi datang kemarin, Lai diundang ke membahas ya, bakar. Nah, khusus diundang Lai karena ada pembicaraan kemarin kata Lai kan, lalu menanam bersama, menanam pohon seorang presiden, ya kan. Sementara termasuk itu daerah membahas dan sampai ke Madinah, yang kantornya di Piata Yuda itu Asahan Barumun. Ya faktanya nggak ada di tanahnya apa, udah hampir beratusan miliar loh. Miris kita melihatnya. Sementara Lai seorang Togu Sumurangkir tak dikasih apa-apa, nggak main proyek, nggak dikasih gaji upah untuk menanam. Lai melakukan itu, artinya perjuangan Lai untuk lingkungan begitu hebatnya gitu. Sementara iya, aku ini real Lai. Ini aku kan melihat, melihat juga sepak terjang Lai, background Lai. Nggak usah loh yang besar-besar, paling tidak Lai dengan menanam satu pohon aja tanpa diberi upah, dengan ada niat untuk menanam aja itu kan sudah berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Balai Kehutanan itu. Dalam hal ini rekanannya lah, termasuklah mereka kan. Ya kan sayang uang negara dirampok, dibuang begitu saja. Sementara hutan tadi, lingkungan tadi pun tak berguna, tandus, padahal di situ ada bibit. Bibitnya ada pokat, ada aren, ada pokoknya MPTS. MPTS ini apa? Yang ada buahnya, yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat gitu.
belum lagi yang lain-lain yang non MPTS gitu loh. Ya itulah sekilas lah ya, maksudku. Gimana lah yang melihat seperti itu gitu loh, miris ya apa namanya? Iya, jadi lah saat ini justru aku lagi dekat sama BPDAS. Lagi dekat, jadi kepala yang baru ya. Iya, orang kita Jawa. Ya, Pak Dwi, jadi seorang dokter dan itu yang kemarin di Simangulampe di Bangkara itu yang nanam pohon bersama Presiden. Aku bilang, aku laporkan ke istana bahwa 2 kali Pak Presiden nanam pohon di Danau Toba kan tidak ada pohon yang hidup. Artinya aku tidak mau seremonial, pohon itu ditanam harus dirawat minimal 3 tahun. Gitu. Akhirnya kemarin pas di Simangulampe BPDAS itulah pertama. Tadi kelupaan lah, memang 3 tahun. Jadi proyek itu kan multi years. Iya. Multi years 3 tahun. 2019, 2020, 2021. Sudah selesai tahun lalu. Ya kan? Faktanya pohonnya tak ada gitu loh. Yang seharusnya harus sudah paling tidak udah semeter lebih. Dalam kurun waktu 3 tahun tadi proyek multi years tadi gitu. Karena pekerjaan mereka mulai dari pengadaan bibit, penanaman, bahkan sampai ke pemeliharaan. Faktanya nggak ada. Boleh kita lihat lah, sampai bibitnya nggak ada. Tapi ya miris, kasihan lah. Itulah yang terjadi di Simangulampe. Akhirnya BPDAS membentuklah KTH, kelompok tani hutan, dan akhirnya kelompok tani hutan ini dibiayain oleh program itu. Nah sekarang kan aku bilang kemarin ketika sudah aksi jalan kaki kan aksi protesku lagi akan berbeda. Aksi protesnya apa? Yang nanam dan merawat pohon, dan akhirnya itu diambil peluang itu oleh BPDAS. Dan kemarin kita survei mereka yang punya kawasan, karena kita bicara tentang hutan lindung yang harus direhabilitasi. Gitu. Terus saat ini kita lagi proses pendekatan dengan satu wilayah, dan aku bilang aku tidak mau buru-buru, semuanya harus clear, masyarakat harus paham bahwa ini untuk masyarakat, kalian kasih biayanya, kalian kasih bibitnya, kalian masyarakat nanam juga harus dibayar gitu kan. Artinya tapi yang dipastikan adalah ketika pohon yang sudah ditanam itu hasilnya boleh untuk masyarakat gitu. Kalian boleh mengusir mereka walaupun itu di zona hijau kan, tak apa kan begitu. Ya masyarakat sudah turun-menurun mengelola wilayah itu, dan ya mungkin mereka tidak hanya bisa memiliki jadi SHM ada sertifikatnya, tapi mengelola, negara tidak boleh mengusir mereka karena suka tidak suka masyarakat lebih awal dulu daripada negara Indonesia, daripada hukum negara ini gitu. Jadi harusnya bekerja sama, dan saat ini ya aku sedang membuat sebuah formula lah sebenarnya bagaimana kemampuan dari tempat yang BPDAS yang memiliki resource yang sangat luar biasa ini, yang mungkin lah bilang tadi ratusan miliar ini bisa setidak-tidaknya bisa apa ya, bisa tepat sasaran. Nah, dan ini yang aku bilang kemarin, ini kita lagi pendekatan ya, masyarakat lagi dikumpulin, kita langsung kasih edukasi, kasih penyadaran bahwa ini untuk kalian, bahwa tanah itu tidak akan diambil, tapi kalian harus tanami, hasilnya untuk kalian, harus dicari 25 orang, 25 kakak untuk menjadi pembentuk KTH. Kelompok tadi. Jadi nanti uang dari BPDAS itu mengalir ke KTH. Ini yang sedang kepala yang baru kayaknya asik gitu. Dan aku baru sekali ke kantor BPDAS, aku bilang, ini potensinya luar biasa kalian, aku bilang. Tapi kan kembali lagi kan, mau sebagus apapun sebuah institusi, sebuah kabupaten, sebuah provinsi, ketika kepalanya tidak bagus, ya nggak bagus aja bang. Turunannya kan pasti akan tidak bagus. Jadi kalau di atasnya sudah korup, ya di bawahnya juga akan pasti korup. Gitu. Jadi mudah-mudahan lah ini kita sedang membuat pilot project. Jadi kekecewaan lain nanti semoga selama kedepannya mungkin agak berkurang. Kita tidak bisa langsung membalikannya, tapi setidaknya aku bilang pohon itu kayak di Simangulampe itu 3 tahun harus dirawat, karena 3 tahun itu sudah bisa survive, sudah bisa sendiri lah gitu. Jadi kayak ini kita nanti akan menyiapkan tangki air untuk menyiram, atau ada teknologi, mereka punya teknologi yang luar biasa kan, microchill atau apa gitu, jadi nggak perlu kita siram, itu tanamannya sudah aman gitu. Harapan kita lah orang awam lah, masyarakat lah, paling enggak kan 70-80% lah ya kan terakomodir tadi, bibit tadi tertanam dengan baik kan. Sebenarnya masyarakat juga punya hak untuk
ngambil bibitnya loh, Lai kan tahu itu ya lah. Ya dikasih. Hah? Soalnya kan Yang 20 dengan KTP dikasih 25 pohon itu. iya bisa ya mereka kalau yang begitu gitu sih lancar dikasih aja. Cuma kan kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini kan ya kasihan masyarakatnya karena mereka tak terakomodir. Tadi saya bilang udah ada kelompok tani hutan. Ya kan itu kan baru. Iya. Nah, mungkin mengatasi hal yang aku bilang ke mereka malah gini lah. Hebat kali kalian ya gitu. Luasan wilayah kerja kalian sampai Madinah sana. Iya. Tapi resource SDM-nya tidak sebanding. Iya. Kan gitu juga. Mulai dari Samosir sampai ke Madinah. Iya, tidak. Simalungun semuanya masuk ke Tanah. Masuk ke BPDAS Wampular, beda. Simalungun sebagian yang daerah Tangkapan Danau Toba lah ya. Itu masuknya BPDAS Asahan Barumun lah. Oh gitu. Iya. Khusus yang daerah tangkapan air Danau Toba. Oh gitu ya. Iya. Di perbatasan sana ya. Jadi kayak misalnya kayak Haranggaol, Salbe, Simarjalunjung, Tigara, Sipolha. Itu masuknya di pesisir daerah-daerah bukit yang juga. Iya. Karena daerah tangkapan mereka. Iya. Itu masuknya ke BPDAS Asahan Barumun. Oke lah, mungkin soal itu mudah-mudahan. Makanya aku harap begini, artinya gini lah. Makanya aku minta lahan sama mereka, kasih aku lahan, aku akan kelola 10 tahun, kasih percontohan bahwa sebenarnya, jadi orang jadi gini lah, bahwa sebenarnya dengan memelihara hutan, itu kita justru bisa lebih sejahtera dibandingkan hutan kita ini jadi hutan eukaliptus gitu. Itu yang sedang mau aku bangun. Kalau itu banyak lah. Kalau itu banyak hutan HKM namanya, HKM. Iya, hutan kemasyarakatan. Kalau itu banyak, kalau saya minta lebih dari segitu pun banyak di Simalungun ini. Kan. Iya, artinya kan pendampingannya ini yang penting. Iya, bukan menanamnya ini. Kan kita aksi-aksi menanam pohon itu udah luar biasa, udah 1 juta pohon lah, 1 miliar pohon lah gitu. Tapi sebenarnya kan yang dihitung itu berapa pohon yang hidup. Bukan berapa pohon yang ditanam. Itu kan itu kesuksesannya adalah berapa pohon yang kalau nanam aja nggak ada gitu sama aja bohong bilang. Terkadang seringkali juga orang menanam di musim kemarau. Dia tidak kenal teknologi. Terus gimana pohon yang mau hidup? Akhirnya semuanya jadi semua simbolis, hanya sebuah seremonial. Makanya saat ini aku sedang membangun kerjasama dengan BPDAS Asahan Barumun dengan masyarakat di satu wilayah. Nanti akan kita publish juga ketika sudah deal yang kasih percontohan gitu, masyarakat yang mengelola hasilnya nanti untuk mereka gitu. Jadi ya kita kecil-kecil aja gitu, 10 hektar atau 8 hektar, 10 hektar. Tapi kan kalau banyak titik nanti dilakukan, kan lingkungan kita kan asri lagi gitu. Karena kan kita nggak bisa secara pribadi kan kita nggak bisa, perusahaan yang bisa mengelola kayak Toba Public Lestari misalnya, dia puluhan ribu hektar mereka punya hak kelola kan gitu, ditebangin hutan alamnya, diganti eukaliptus gitu. Sekarang aku pengen dengan menanam pohon-pohon buah, pohon-pohon hutan itu bisa lebih sejahtera kok daripada buruh perusak lingkungan. Oke lah, soal itu mudah-mudahan sampai ke Kementerian Dirjen paling nggak kan jadi bahan mereka lah untuk mengevaluasi bahwa kerja-kerja mereka lah di balai atau di. Inilah pintu momentumnya lah. Momentumnya kita mencoba merubah cara kerjanya KLHK. Mindset tadi cara kerjanya ya. Jadi nggak based on project, tapi bagaimana memang tujuannya untuk lingkungannya gitu, bukan tentang berapa sudah aku gelontorkan ya uang 200 miliar gitu, mau hidup atau enggak ada. Ini yang nanti ini yang selama ini terjadi kan. Karena memang ya itulah based on project, kembali lagi aku berharap dengan kepemimpinan kepala balai BPDAS yang baru Pak Dwi Junianto Januanto Pak Dwi. Tapi orang ini kan setahun 2 tahun 3 tahun. Tapi ketika kita sudah meletakkan mereka, sudah ada kita rangkul mereka untuk membuat sebuah pilot project, kan kepala balai yang berikutnya akan mengikuti itu. Kalau ini kan lebih enak kita ngegas. Semoga lah ya. Iya kan? Loh, udah bagus kenapa dibugarin lagi gitu kan, ngegasnya lebih enak lah ya.
Oke lah, oke kita tinggal dulu lah soal itu, soal lingkungan tadi, soal hutan tadi, hutan lindung. Aku mau tanya, ini yang paling apa seru, jalan kaki ke Jakarta, ya kan aksi jalan kaki. Kemarin ku baca dan ku tonton soal tutup TPL. Bilang mau caper, cari perhatian. Istilahku ya caper. Ya, memang caper. Kalau dia bilang hanya pengen dilihat orang, diperhatikan. Itu gimana awal kok bisa sampai sejauh itu lah memikirkan jalan kaki dan sampai ke Jakarta dan akhirnya ketemu presiden ini luar biasa ini itulah yang nggak dimiliki banyak orang lah ya gitu loh. Ya sebenarnya gimana ya, karena awalnya itu kan karena ada kejadian bentrokan antara Toba Pak Lestari dengan masyarakat adat Natumingka tanggal 18 Mei kalau nggak salah tahun 2021 di Kecamatan Borbor sana di Kabupaten Toba. Dan itu kan sudah sering terjadi bentrokan-bentrokan seperti itu, masyarakat ya. Iya, masyarakat menjadi korban gitu dengan arogansinya sebuah perusahaan gitu. Dan pada saat itu aku udah muak gitu, aku udah muak udah ngeliat tingkahnya TPL ini, aku sudah enek, sudah sampai ke titik titik yang menurut aku ini harus ada sebuah aksi yang bisa semua mata tertuju kepadanya gitu. Dan akhirnya seketika hanya iseng aja bikin status di media sosial gitu. Hanya bilang lucu kali ya kalau bikin aksi jalan kaki ke Jakarta. Awalnya baca pun toho do nerak udah. Ya akhirnya sikat cerita ya kita bangun tim, kita bergerak senyap gitu ya untuk mempersiapkannya, dan kita mulai aksi jalan kakinya kemarin 14 Juni 2021 dari Sopo-Surung makam Singamangaraja 12 sampailah kita ditangkap. Tangkap ya. Pada saat Kuda Tuli pula. Iya. 27 Juli 2021 di ujung jalan Sisingamangaraja. Jadi kita berangkatnya dari makam Sisingamangaraja, ditangkapnya di jalan Sisingamangaraja Jakarta Selatan. Itu kenapa ditangkap ya? Apa persoalan? Katanya dulu kemarin katanya PPKM. Terus kita jalan biasa, tapi ya kita kan nggak pernah sekolah lah, artinya PPKM itu kan nggak bodoh-bodoh amat lah ya kan. Kalau PPKM kan nggak mungkin hanya satu instansi lah ya. Ini kan hanya dari pihak kepolisian ya pada saat itu, tidak ada dari TNI, tidak ada dari dinas. Enggak lah, bisa takut-takuti, diintimidasi bilang. Gitu. Jadi waktu itu ya udah, aku nomor 16 dulu waktu itu di swab, karena kita ada beberapa orang juga dari aliansi masyarakat adatnya juga, aliansi tutup TPL juga itu ikut ketika kita sudah memasukin kota Jakarta gitu. Jadi ya kita waktu itu kalau nggak salah ada 22 orang lah, termasuk dari relawan ojek Nusantara gitu, mereka mendampingi kita, ada 22 orang. Nah aku nomor 16 di swab gitu. Nomor 13 belum keluar, tiba-tiba nomor 16 ya, atau gue sih mau rankir gitu ya. Aku lihat yang mulai marah ketika anak kita Bumi kan di apa namanya lain seperti ditegur ketika bilang bawa anak-anak. Pas itu gue komplain dan ya melawan lah. Iya, karena Bumi pada saat itu di pundaknya itu ada bendera Sisingamangaraja. Iya. Dibilang yang mirisnya lagi dia seorang Batak sebenarnya. Oh gitu. Dia orang Batak. Orang Batak ya. Itu memang petugas. Iya. Memang polisi. Calon Kapolres dia. Oh iya. Akhirnya nggak jadi. Gara-gara itu. Ya 6.000 orang lebih loh yang nonton live itu loh. Ya maksud gue dalam setengah jam kenapa itu dia nggak cerdas gitu? langsung dapat identitas orang itu. Iya, kenapa dia nggak cerdas gitu?
Ya nggak tahu lah, mungkin karena sudah ada perintah Tugas kan, ya, tugas perintah kan ya, kita tugas nggak ya. pernah tahu kan apa yang diperintahkan Iya, kepada iya, dia. iya, Gitu. iya. Tapi yang pasti pada saat itu dia, gue bilang ya, ini bendera Batak, aku juga Batak ya, marga apa lah gue bilang. Iya, Nggak iya. perlu kau tahu marga gua, Iya. pandai banyak aja. Iya, kamu itu bukan, kutonton, itu kutonton. pandai dulu ini gue bilang Itu sama kawan-kawan. kan live. Kutonton itu. Banyak orang kita. Makanya gue bilang, oh, mantep bareng juga lah. Kan? Ya, nasi antar dikit. Iya. Iya. Kutunjuk itu. Tapi kasihan juga deh ya akhirnya. Hah? Kasihan lah ya. Kasihan akhirnya setelah Gara-gara. kejadian itu karena akhirnya netizen mengetahui identitasnya dia. Ada informasi orang mengatakan sama aku dia sempat stres karena sebenarnya dia calon Kapolres. Nggak jadi gara-gara Nggak itu. jadi. Terus tapi bulan lalu ada yang ngasih lagi kabar ini kawan kita gitu. Rupanya dia kena cedera kemarin ketika ada demo di Jakarta, kepalanya bocor lah. Hmm. Gitu. Oh gitu. Dia nggak kena dari si Bumi tapi dia kena dari orang lain. Ya. Oh, Jadi jadi kita itu, doakan dia jadi Kapolres Iya, lah, iya. biar berbenah hidupnya. iya, biar lebih baik kan. Ya mungkin kemarin itu mungkin soal SOP kan. SOP, Nah, SOP kan. iya. Lalu ya mudah-mudahan dari situ dia punya pengalaman yang Betul. lebih baik ke depannya kan Betul. gitu lah. Ya. Siapa tahu tiba-tiba jadi Kapolda di Sumatera Utara. Ya mudah-mudahan Jumpa lah. lagi kami. Nggak apa-apa. Orang Batak senang kita kan. Nah. Nah, terus lah itu aku ini kan sejarah lah. Sejarah dan apa namanya ya, sejarah lah yang mungkin pasti kita ingat. Terus lah juga anak-anak ya kan. Akhirnya jumpa presiden. Kan nggak nyangka seorang Teguh Simorangkir yang berangkat dari berjalan kaki, tagline-nya tutup TPL, lalu akhirnya mau ketemu presiden, memang ketemu presiden dan memang akhirnya terwujud gitu loh. Dan pertanyaanku, kok apalah dibilang presiden sama Malaya saat itu, kok bisa sampai ketika kalian ngomong kok bisa sampai ke dia? Ya kan artinya memang ya 6 Agustus itu pertemuan dengan presiden sebenarnya kan kita kan dari 27 Juli akhirnya berhenti. Kita masih punya 8 km lagi sampai ke istana sebenarnya. Tapi di hari ke-44 aksi itu terhenti gara-gara memang ya itulah ada penghadangan Ya, lah. itu yang ke Wisma Atlet bla bla Ya, bla. sampai kita dibawa ke Ke Polsek. Ada Polsek ya? ke Polres. Polres. Itu teman-teman. Kalau aku kan di Pasar Rumput aku. Oh, iya. Sampai dokternya di Pasar Rumput juga bingung karena saturasiku bagus. Iya, iya. 97. Iya. Kok 97 dibilang COVID ya nggak tahu lah aku Iya, bilang. Terus Berapa hari lah sih? Pisah sama tim? satu malam. Satu malam ya. Iya. Jadi Bumi gimana Bumi? Bumi Bumi ya, sama kawan-kawan? sama kawan-kawan lah. Tapi intinya sebenarnya beginilah apa ya? Kemarin itu keteguhan hatinya memang ya ketika ditelepon oleh istana gitu kan ya presiden siap menerima perwakilan aksi jalan kaki dari Danau Toba tapi hanya satu orang aku nggak mau. Harus semua gitu. Nah, aku bilang, kita Ya, harus tim ya tadinya. 11 orang dan sudah ada masyarakat adat juga 10 orang ke Jakarta Oh, gitu. pada saat itu untuk bersama-sama kita menyampaikan aspirasi itu. Tapi ya karena COVID, karena PPKM akhirnya dibatasin satu orang. Sampai istana itu telepon 3 kali lah, karena Ya. nanya sudah PCR belum, Oh, sudah gitu. PCR belum, sudah PCR belum. Karena batas waktu PCR-nya jam 8 malam. Oh gitu. Aku ditelepon jam, Oh memastikan ya Le? ya aku ditelepon jam setengah 3 Sore. gitu. Terus bilang aku nggak mau berangkat. Udah ketemu ngobrol semua sama tim 11, telepon teman-teman aliansi masyarakat adat. Ya sebenarnya aku tipe orang yang gini lah, apa nggak akan pernah meninggalkan kawan di belakang. Iya. Jadi setia kawan. Jadi aku bilang Artinya nggak punya, kalau nggak punya kepentingan sendiri lah, ya, kepentingan bersama ini ya, tonjolkan bilang lah jadi ya. teman-teman bilang kemarin ya tim 11 adalah Teguh Simorangkir adalah tim 11 ya pergi aja Oh, kata gitu. teman-teman gitu. Kami percaya samamu. Ya udah setengah 8 akhirnya baru aku PCR. PCR, ya. Nah, terus
Terus aku tanya setelah PCR, aku tanya jam berapa Mbak saya terima hasilnya. Oh enggak, ini hasilnya langsung ke istana. Oh ya.